Pejamkan mata sebentar, dan bayangkan kamu berdiri di depan sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditutup. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada langkah orang lewat. Hanya angin malam, dan bangunan gelap yang seolah sedang memperhatikanmu. Kamu sebenarnya bisa pergi. Kamu bisa memilih untuk pulang sekarang. Tapi rasa penasaran itu membuatmu melangkah masuk. Lorongnya panjang. Lampunya berkedip. Dan dari kejauhan, kamu mendengar sesuatu. Bukan langkah kaki. Bukan suara pintu. Tapi, suara tubuh yang diseret perlahan di atas lantai dingin. Seret. 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 Sekarang pertanyaannya satu. Kalau kamu tahu ada sesuatu yang menunggumu di dalam kegelapan itu, apakah kamu tetap akan berjalan maju? Atau sudah terlambat untuk berbalik? Malam itu kamu sendirian di rumah sakit tua yang sudah lama ditutup. Bukan karena bangkrut, tapi karena terlalu banyak cerita yang tak pernah bisa dijelaskan. Lampu lorong berkedip pelan. Bau obat-obatan lama bercampur lembab menusuk hidung. Kamu datang hanya untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang suster ngesot hanyalah mitos. Tapi sejak langkah pertama masuk ke lorong IGD yang gelap, ada sesuatu yang terasa salah. Suara angin tak terdengar, tapi tirai ruang periksa bergerak perlahan, seperti ada yang baru saja lewat. Kamu menyalakan senter ponsel. Cahaya putih itu menyapu dinding kusam yang catnya mengelupas. Di ujung lorong, ada kursi roda terbalik. Roda kirinya masih berputar pelan, berdecit, seakan baru saja disentuh. Padahal kamu yakin tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba terdengar suara gesekan. Pelan. Berat. Seperti sesuatu menyeret tubuhnya di lantai. Seret. 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 Suara itu datang dari arah ruang operasi lama di basement. Nafasmu mulai tidak teratur. Logikamu berkata itu hanya tikus besar. Tapi hatimu tahu, itu bukan tikus. Tangga menuju basement gelap gulita. Setiap anak tangga berbunyi saat diinjak. Kamu menuruni satu persatu dengan jantung berdebar keras. Di bawah, udara terasa lebih dingin. Terlalu dingin untuk bangunan tanpa pendingin. Ruang operasi itu terbuka sedikit. Pintu kayunya retak, menyisakan celah hitam pekat. Dan dari dalam, suara gesekan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Seret. Seret. Seolah sesuatu sedang merayap perlahan menuju pintu. Kamu mendorong pintu dengan tangan gemetar. Ruangan kosong. Meja operasi berkarat di tengah ruangan. Lampu bedah menggantung miring. Tapi lantainya, ada bekas goresan panjang, seperti jejak tubuh yang diseret berkali-kali. Bekas itu mengarah ke sudut ruangan yang gelap. Senter kamu arahkan ke sana, dan kamu melihatnya.
Sesuatu bergerak cepat masuk ke balik lemari obat tua. Bukan berjalan, tapi menyeret tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara perempuan lirih. Nafas berat bercampur tangisan. "Tolong, kaki saya." Suaranya serak, seperti tenggorokan yang lama tak digunakan berbicara. Kamu membeku. Di sudut itu, perlahan muncul sosok berpakaian suster putih yang sudah menguning. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya tidak berdiri. Dia menopang diri dengan kedua tangannya, sementara bagian bawah tubuhnya terkulai tak bergerak. Dia mulai bergerak maju, menyeret dirinya tepat ke arahmu. Kamu mundur selangkah. Tapi pintu di belakang tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Suara benturannya menggema di seluruh basement. Kini kamu terjebak. Sosok itu berhenti beberapa meter darimu. Rambutnya perlahan tersibak, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang terlalu gelap. Bukan mata orang hidup. Tatapannya langsung mengunci kamu. Senyumnya perlahan terbentuk, senyum yang tak pernah mencapai matanya. "Kenapa kamu datang?" Suaranya berbisik. Tapi anehnya, kamu mendengarnya tepat di telingamu. Lampu operasi tiba-tiba menyala redup, berkedip-kedip. Setiap kali cahaya menyala, sosok itu semakin dekat. Setiap kali padam, kamu mendengar suara gesekan tepat di depan kakimu. Nafasnya kini terasa di kulitmu. Dingin. Busuk. Seperti ruang jenazah yang lama tak dibuka. Dan ketika cahaya menyala lebih terang, wajahnya sudah tepat beberapa sentimeter dari wajahmu. Matanya kosong, tapi seolah menembus ke dalam pikiranmu. Lalu dia berbisik, "Aku masih mencari kakiku." Wajahnya begitu dekat hingga kamu bisa merasakan dinginnya udara yang keluar dari mulutnya. Bukan bau busuk, tapi bau ruang kosong. Seperti ruang yang lama tak dihuni makhluk hidup. Matanya tidak berkedip. Tatapannya menembus lurus ke dalam dirimu, seakan mencari sesuatu yang tersembunyi di balik ketakutanmu. Lampu operasi kembali berkedip. Gelap. Seret. Terang. Dia sudah tak ada di depanmu. Suara gesekan kini terdengar di belakang. Tubuhmu terasa berat untuk bergerak. Perlahan kamu membalikan badan. Di ujung ruangan, dekat meja operasi, dia kembali terlihat. Menyeret tubuhnya memutari meja, seperti mengelilingi mangsa. Tangannya panjang, kukunya menyentuh lantai, menimbulkan bunyi yang membuat bulu kudukmu berdiri. "Kamu melihat kakiku, kan?" Suaranya kini terdengar lebih jelas. Tidak marah. Tidak berteriak. Justru terdengar sedih dan kosong.
Tiba-tiba kamu menyadari sesuatu. Di bawah meja operasi, ada bayangan gelap yang berbeda dari bayangan lainnya. Kamu mengarahkan senter ke sana. 2 band terbungkus kain putih tergeletak di lantai. Bentuknya kecil. Terlalu kecil untuk disebut sesuatu yang normal. Lampu kembali padam. Saat menyala lagi, dia sudah berada tepat di bawah meja operasi. Tangannya meraih kain putih itu perlahan. Gerakannya tidak terburu-buru. Seakan ritual yang sudah diulang ribuan kali. Kau datang untuk mengembalikannya? Kamu ingin menjawab tidak. Tapi suaramu tak keluar. Dia mengangkat kain itu ke dadanya. Untuk sesaat, seluruh ruangan terasa sunyi. Tak ada suara gesekan. Tak ada suara nafas berat. Hanya keheningan yang terlalu dalam. Lalu sesuatu berubah. Udara menjadi lebih ringan. Lampu operasi menyala stabil. Dan sosok itu perlahan memudar. Bukan hilang mendadak, tapi seperti kabut yang tertiup angin tipis. Wajahnya yang pucat kini terlihat lebih tenang. Senyumnya bukan lagi menyeramkan, melainkan kosong tanpa beban. Sampai jumpa. Bisikan terakhir itu terdengar lembut. Lalu ruangan kembali sepi. Pintu di belakangmu terbuka sendiri dengan suara pelan. Kamu berdiri terpaku beberapa detik, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ruangan operasi kini terlihat seperti bangunan kosong biasa. Tak ada bekas goresan di lantai. Tak ada kain putih di bawah meja. Seolah semuanya tak pernah ada. Dengan langkah cepat, kamu keluar dari basement, menaiki tangga tanpa berani menoleh. Lorong IGD terasa lebih terang dibanding sebelumnya. Kursi roda yang tadi terbalik ini berdiri tegak, rapi seperti belum pernah jatuh. Saat kamu hampir mencapai pintu keluar rumah sakit, suara itu terdengar lagi. Seret. Pelan. Sangat pelan. Kamu membeku. Suara itu bukan dari belakang, tapi dari bawah kakimu. Perlahan kamu menunduk. Di lantai tepat di bawah sepatu kirimu, ada bekas goresan baru. Panjang. Basah. Seolah baru saja dilewati sesuatu yang menyeret dirinya keluar bersamamu. Lampu lorong tiba-tiba mati seluruhnya. Gelap total. Dan di dalam kegelapan itu, kamu merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakimu. Dingin. Lembut. Menarik, perlahan. Saya belum selesai. Suara itu kini tidak berasal dari ruangan.
tapi dari tepat di belakang telingamu. Tamat, atau mungkin tidak.